Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali dengan channel Orasio Semper Reformanda dan saya Pendeta Kristinov Mawicere kembali mengajak saudara-saudara di mana saja berada yang mengikuti program ini untuk saat ini bersama-sama memikirkan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Bagian firman Tuhan ini adalah merupakan agenda bacaan dan pemberitaan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 20 Oktober sampai 26 Oktober tahun 2024. Sekarang tanggal 19, jadi mulai besok Gemim akan membaca dan memikirkan bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40 sampai Sabtu 26 Oktober nanti. Mari sebelum kita memikirkan bagian ini, kita minta tuntunan Roh Kudus dari Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini memikirkan firman-Mu, mempelajarinya. Kiranya Roh Kudus membimbing kami. Kami menyadari akan kepergantungan kami pada bimbingan Roh Kudus, karena betapa sangat terbatasnya kami. Dan biar firman-Mu memberikan kami pengertian tentang isi hati-Mu, pikiran-Mu Tuhan, dan semakin membawa kami pada kehidupan yang bertumbuh dalam kebenaran, kehidupan yang bertumbuh dalam mengasihi Engkau, dalam memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, terlebih dahulu mari membaca Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Nasar Yeftah, saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ia melintasi daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian ia melintasi Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia melintas ke daerah Bani Amon. Bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, akan menjadi milik Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Kemudian Yeftah melintas ke daerah Bani Amon untuk memerangi mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia mengalahkan mereka dengan sangat dahsyat, dari Aror sampai ke dekat Minit, sebanyak 20 kota, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon ditundukkan di hadapan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke rumahnya di Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan rebana dan tarian. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia tidak ada lagi anaknya laki-laki atau perempuan. Melihat anaknya itu, Yeftah mengoyak pakaiannya sambil berkata, "Aduh anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Engkau membuat batinku tersiksa. Aku telah mengucapkan nazar kepada Tuhan, dan aku tidak dapat menariknya kembali." Jawab anak itu kepadanya, "Bapa, jika engkau telah mengucapkan nazar kepada Tuhan, lakukanlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan, karena Tuhan telah mengadakan pembalasan bagimu terhadap Bani Amon musuhmu." Katanya lagi kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan supaya aku bersama teman-temanku melakukan perjalanan di pegunungan dan menangisi diriku yang tetap gadis sampai mati." Jawab Yeftah, "Pergilah." Ia mengizinkan anaknya pergi selama 2 bulan. Lalu gadis itu pun pergi bersama teman-temannya ke pegunungan, menangisi dirinya yang tetap gadis sampai mati. Setelah 2 bulan berlalu, ia kembali ke ayahnya. Lalu ayahnya itu melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya. Gadis itu tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Demikianlah telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan Israel meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu selama 4 hari dalam setahun. Itu pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, pemberitaan firman
di tanggal 20 sampai 26 Oktober, mulai besok, akan dilakukan dalam frame sebuah tema, yaitu tepatilah Nasarmu. Nah, tema ini tentu mengasumsikan paling tidak 3 hal. Yang pertama, orang Kristen boleh bernasar. Yang kedua, kalau bernasar harus ditepati. Dan yang lebih penting lagi ialah yang ketiga, yaitu dalam hal apa dan bagaimana orang Kristen itu boleh bernasar. Saya pikir saudara-saudara, dari narasi tentang Nasar Yefta, kita akan lebih banyak memikirkan tentang hal yang ketiga itu, yaitu dalam hal apa dan bagaimana orang Kristen boleh bernasar. Nah, sekarang mari kita melihat 3 hal ini. Dan tentu kita akan lebih banyak memikirkan hal yang ketiga tadi. Yang pertama, orang Kristen boleh bernasar. Bila demikian, saudara-saudara, apakah nasar itu? Nah, nasar adalah sebuah janji khusus yang diikrarkan seseorang kepada Tuhan berkaitan dengan sebuah problema besar dalam kehidupan orang itu supaya ia terlepas dari problematika tersebut. Jadi dalam sebuah nasar, seseorang berjanji akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan apabila Tuhan menolongnya terlepas dari problematika besar yang sedang dihadapi olehnya. Nasar berbeda dengan janji. Nah, dalam konteks hidup beriman, setiap orang percaya menerima panggilan Tuhan untuk melakukan suatu tanggung jawab iman. Dan orang percaya menerima panggilan Tuhan itu dengan berjanji akan melaksanakannya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Misalnya, janji sebagai sidi jemaat untuk setia mengikuti Yesus. Biasanya itu diucapkan dalam momentum peneguhan sidi. Lalu ada janji baptisan oleh orang tua dan orang tua baptis atau yang dibaptis itu sendiri. Ada janji pernikahan oleh pasangan suami istri. Janji sebagai pelayan khusus, sebagai pelayan-pelayan yang mengemban tugas-tugas pelayan gereja, dan janji-janji lainnya. Jadi nasar itu berbeda dengan janji yang secara umum seperti itu. Karena nasar adalah janji yang spesial, janji yang khusus sekali, berkaitan dengan problematika kehidupan. Nasar juga berbeda dengan sumpah. Sumpah adalah janji yang diucapkan atas nama Tuhan. Tetapi di dalam Matius 5 ayat 34, Tuhan Yesus melarang pengikutnya untuk bersumpah. Jadi orang percaya tidak boleh bersumpah. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, nasar adalah janji khusus, janji spesial seseorang kepada Tuhan bahwa ia akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan jika Tuhan menolongnya terlepas dari suatu problematika yang besar yang sedang ia hadapi. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang bernasar. Katakanlah seorang ibu yang bernama Hana. Hana tidak mempunyai anak, karena itu suaminya Elkana menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Penina. Penina melahirkan sejumlah putra dan putri untuk Elkana. Penina selalu berusaha menyakiti hati Hana dan merendahkannya karena kemandulannya. Setiap kali disakiti, Hana hanya menangis dan tidak mau makan. Nah, suatu saat ketika Hana ini tidak tahan lagi, Hana berdiri di depan bait suci Tuhan dengan hati pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saat itulah Hana bernasar, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tuhan mengabulkan permohonan dan nasar Hana. Maka Hana mengandung dan lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Samuel, yang dipersembahkannya menjadi nazir, yaitu menjadi pelayan Allah seumur hidupnya. Nah, saudara-saudara, selain Hana ada juga istri dari seorang yang bernama Manoah, yang namanya tidak dicatat. Perempuan itu juga mandul, lalu bernasar, dan mendapatkan anak yang bernama Simson.
salah satu hakim Israel. Kita juga mengenal Nazar Yefta yang akan kita bahas secara khusus sebentar. Di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 18 ayat 18, Rasul Paulus juga bernasar walau tidak dicatat apa isi nasarnya itu. Jadi sampai di sini saudara-saudara kita bisa melihat bahwa bernasar adalah hal yang diperkenankan oleh Allah. Maka orang Kristen boleh bernasar. Sekarang yang kedua, Alkitab juga mengajarkan bahwa kalau kita bernasar maka kita harus menepati nasar itu. Bahkan harus dilakukan dengan segera. Itu dapat dilihat antara lain dalam Bilangan 30 ayat 2, Ulangan 23 ayat 21 dan 23. Kita tidak akan membahas ini secara panjang lebar karena seperti yang saya katakan tadi, meskipun tema pembahasan kita berbentuk imperatif, yaitu tepatilah nasarmu, namun lebih penting lagi menurut saya untuk kita memikirkan secara lebih khusus hal yang ketiga, yaitu dalam hal apa dan bagaimana orang Kristen itu boleh bernasar. Mari kita lihat. Yang ketiga, dalam hal apa dan bagaimana orang Kristen itu boleh bernasar, belajar dari nasar Yefta. Nah, saudara-saudara, Tuhan telah memakai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka sudah melintasi padang gurun sampai di perbatasan tanah Kanaan. Selanjutnya Tuhan memakai Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Nah, sebelum bangsa Israel menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja, ada satu masa mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Hakim-hakim itu umumnya adalah prajurit-prajurit yang pemberani dan gagah perkasa. Sehingga misi mereka seringkali memimpin peperangan dalam rangka menjaga wilayah teritorial suku-suku Israel atau berperang untuk memperluas wilayah teritorial suku-suku Israel itu. Ada sejumlah hakim yang dipilih dan diutus oleh Tuhan, dan salah satunya bernama Yefta. Mari kita melihat sedikit profil dari Yefta ini. Jadi Yefta adalah seorang hakim. Kita sudah lihat tadi bahwa hakim-hakim Israel adalah pahlawan-pahlawan perang, pemberani dan gagah perkasa. Itu memang tergambar jelas pada pasal 11 ayat 1. Jadi jelas Yefta memiliki kualifikasi itu. Pemberani, tangkas dalam berperang, dan gagah perkasa. Tetapi ada juga beberapa hal yang cukup buruk yang dialami Yefta dalam kehidupannya. Masih di pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa Yefta adalah anak seorang perempuan sundal. Sampai di sini kita melihat suatu realitas. Anak seorang perempuan sundal yang dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang hebat atas umat Israel. Artinya, ini adalah sebuah pesan bahwa masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Camkan baik-baik ini, saudara-saudara. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Tuhanlah penentu masa depanmu. Tuhanlah yang menjamin masa depan anak-anaknya. Sekelam dan segelap apapun masa lalu kita, di dalam Tuhan itu tidak akan menjadi penentu masa depan kita. Di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah bagi orang-orang yang masa lalunya gelap. Nah, lanjut tentang hal-hal buruk yang dialami Yefta. Yefta ini adalah orang yang terbuang. Dia diusir dari keluarganya, dari sukunya, dan dari bangsanya. Jadi Yefta ini telah kehilangan tanahnya, kehilangan rumahnya, dan tidak berhak atas warisan apapun. Maka pergilah Yefta dan masuk dalam dunia yang keras. Dia membentuk sebuah kumpulan bajingan dan bandit yang tinggal di daerah terpencil dan sering merampok para pelancong dan orang-orang kaya. Itu sedikit profil, dan di dalam profil Yefta ini ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Namun seburuk apapun profil Yefta, dia dipilih Tuhan menjadi hakim di tengah konflik Israel dengan bangsa Amon. Israel membutuhkan seorang hakim, seorang pahlawan perang, pemimpin gagah perkasa,
yang akan menolong mereka dari ancaman bangsa Amon. Saudara-saudara, Yefta sepertinya bermaksud memerankan peran leadership, peran kepemimpinan yang baik. Maka ia mencoba menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan konflik dan menghindari perang antara Israel dan Amon. Maka ia mengirimkan surat kepada Raja Amon, tapi Raja Amon mengabaikan surat yang dikirim Yefta itu. Diplomasi yang berusaha dibangun oleh Yefta gagal. Maka perang pun tak terhindarkan, dan singkat cerita, Yefta pun memenangkan perang itu dengan sebuah kemenangan yang besar, di mana Yefta dapat merebut 20 kota Bani Amon. Nah, saudara-saudara, oleh karena fokus kita pada nasar Yefta, mari kita ke nasar itu. Jadi di ayat 29 dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Oleh karena Yefta telah berjalan menuju ke wilayah Bani Amon dan siap berperang, Yefta terlebih dahulu datang kepada Tuhan dan mengucapkan nasar. Nasar Yefta adalah begini. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Demikian nasar Yefta kepada Tuhan. Sekarang, bagaimana pendapat kita tentang nasar Yefta? Bolehkah kita bernasar seperti Yefta? Apakah nasar Yefta adalah nasar yang benar? Apakah Tuhan berkenan atas nasar Yefta? Apakah teks Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40 yang kita baca ini bermaksud mengajarkan kepada kita orang percaya untuk bernasar seperti Yefta? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi Yefta bernasar bahwa jika Tuhan menolong ia sehingga ia menang atas Bani Amon, maka apapun atau siapapun yang pertama keluar dari pintu rumahnya untuk menyambutnya, ia akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Mari kita memikirkan nasar Yefta ini. Pertama, apakah ketika Yefta mengucapkan nasarnya ini, dia tidak memikirkan alternatifnya? Mungkin ia berharap yang keluar pertama ialah hewan peliharaannya, atau mungkin budaknya. Tapi saya yakin ia juga berpikir bahwa mungkin saja yang keluar menyambutnya adalah istrinya, atau bahkan bisa juga anak perempuan satu-satunya. Meskipun ia berharap yang keluar pertama dari rumahnya bukan istri dan anaknya, melainkan sesuatu yang lain, nah mungkin orang lain, yaitu hambanya atau budaknya, atau mungkin iparnya atau tetangganya, bukankah itu adalah hal yang jahat, saudara-saudara? Maka untuk alasan yang pertama ini, kita dapat mengatakan bahwa nasar Yefta adalah nasar yang jahat. Karena akan mengakibatkan suatu kemungkinan ada seseorang yang akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Apalagi ternyata kemudian itu adalah anaknya sendiri, anak perempuan satu-satunya. Yang kedua, dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 10, ada aturan dalam hukum Taurat yang berkata begini. Ulangan 18 ayat 9 dan 10. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Jelas, saudara-saudara, ada ketentuan dalam Taurat bahwa umat Israel dilarang untuk mempersembahkan korban bakaran seperti kebiasaan bangsa-bangsa kafir yang ada di tanah Kanaan, yaitu mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban bakaran. Persembahan korban bakaran berupa manusia
umumnya dilakukan oleh bangsa-bangsa penyembah berhala pada zaman itu. Dan perlu dicatat bahwa persembahan korban bakaran berupa manusia adalah sesuatu yang keji yang tidak dilakukan di antara bangsa Israel karena Tuhan melarangnya. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa pasti Yefta memiliki kesadaran akan adanya kemungkinan anak perempuannya yang pertama kali keluar menjemputnya ketika pulang dari peperangan. Kalau ada kemungkinan itu, maka berarti Yefta tidak boleh mengucapkan nasar seperti itu. Maka nasar Yefta adalah nasar yang melanggar hukum Allah. Nasar Yefta adalah nasar yang salah. Jadi, berdasarkan dua alasan ini, kita dapat mengatakan nasar Yefta adalah nasar yang jahat, nasar yang salah, nasar yang melanggar hukum Allah. Karena itu, akhirnya Yefta sendiri menyesali nasarnya. Pada ayat 35 dikatakan, demi dilihatnya dia, anak perempuannya maksudnya, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku undur." Namun, saudara-saudara, kalau nasar Yefta jahat, salah, langgar hukum Allah, mengapa Tuhan mengabulkan permohonan dalam nasar Yefta dengan memberikan kemenangan besar atas Bani Amon kepadanya? Perhatikan saudara-saudara ayat 29 yang mengatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Nah sekarang, bandingkan dengan Hakim-Hakim 6 ayat 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Bila kita ikuti terus sampai pasal 7, kita akan mendapati berita bahwa oleh karena roh Tuhan menguasai Gideon, maka Gideon mengalami kemenangan besar dalam perang melawan bangsa Midian, meski hanya dengan 300 orang prajurit saja. Tidak ada nasar yang diungkapkan Gideon kepada Tuhan. Hanya karena roh Tuhan menguasai Gideon, maka Gideon mengalami kemenangan dalam peperangan. Bandingkan juga dengan 1 Samuel 16 ayat 13. Di situ dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sebagai akibat roh Tuhan berkuasa atas Daud, pada pasal 17 dicatat Daud dapat mengalahkan Goliat, pahlawan perang bangsa Filistin yang perkasa dan raksasa yang bernama Goliat. Dan selanjutnya Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh kemudian. Jadi kunci kemenangan Yefta atas Bani Amon ialah karena roh Tuhan menghinggapi Yefta. Roh Tuhan berkuasa atas Yefta, bukan karena nasarnya. Sekali lagi, Yefta menang atas Bani Amon bukan karena nasarnya, tetapi karena roh Tuhan berkuasa atasnya. Sesungguhnya, tanpa mengucapkan nasar pun Yefta pasti mengalami kemenangan. Seperti contohnya Gideon, seperti contohnya Daud tadi. Tak ada nasar, tapi karena roh Tuhan menguasainya, maka mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka di dalam peperangan. Maka saudara-saudara, nasar Yefta sebenarnya adalah nasar yang tidak perlu. Apalagi ternyata nasar itu salah dan disesali olehnya. Namun, lepas dari kesalahan nasar Yefta, dia adalah sosok yang dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin Israel. Sebagai pemimpin umat Allah, Yefta itu sebenarnya seorang yang takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Itu terlihat dari pasal 11 ayat 11 kitab Hakim-Hakim ini yang berkata, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Karena itulah sebelum ia berperang, ia terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Motivasinya datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan sebenarnya. Benar. Namun caranya dalam bernasar saja yang keliru.
Motivasi Yefta datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan benar. Namun caranya saja dalam bernafsar itu yang keliru. Karena itulah dalam Ibrani 11 ayat 32 dan 33, Yefta dimasukkan sebagai salah satu pahlawan iman. Saudara-saudara, bila kita diperhadapkan dengan suatu masalah besar, datanglah kepada Tuhan dan mintalah pertolongan darinya. Namun tentu asumsinya kita adalah orang-orang percaya yang sungguh hidup mengasihi Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tentu adalah hal yang aneh kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, lalu ketika mengalami masalah datang kepada Tuhan meminta pertolongan darinya. Jangan harap kita akan mendapatkannya. Maka hiduplah sungguh-sungguh dalam persekutuan dengan Tuhan, mengasihi Dia dan senantiasa memuliakan Dia. Begitu seharusnya orang yang beriman. Nah, dalam hidup beriman yang bersekutu dengan Tuhan itu bukan berarti tidak ada lagi masalah dan pergumulan. Masalah dan pergumulan bisa saja datang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah memang selalu datang kepada Tuhan? Bukankah kita selalu membina persekutuan, relasi yang intim dengan Tuhan? Termasuk ketika menghadapi persoalan, tentu kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan darinya. Percayalah, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia pasti menolong kita untuk mengalami kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Mungkin dalam menghadapi pergumulan yang besar, kita terdorong untuk bernasar. Nah, sebagai orang percaya, kita boleh saja bernasar. Namun, tanpa bernasar pun sesungguhnya kita boleh berpegang pada janji-janji Tuhan, bahwa Ia akan menyertai kita dan akan selalu menolong kita. Tapi, kalau juga mau bernasar, boleh-boleh saja, saudara-saudara. Namun ingatlah ini, jangan pernah bernasar seperti Yefta. Dalam Alkitab, nasar selalu berkaitan dengan janji untuk mempersembahkan sesuatu. Kita boleh bernasar yang di dalamnya ada janji untuk menyerahkan anak kita, misalnya untuk menjadi hamba atau pelayan Tuhan. Seperti nasar Hana. Bukan mempersembahkan sesuatu untuk jadi korban bakaran seperti Yefta. Bukan mempersembahkan sesuatu yang merugikan keluarga, yang merugikan anak sendiri. Dalam kekristenan, saudara-saudara, memang kita tidak mempraktekkan sistem korban bakaran. Maka seperti apakah pola nasar Yefta yang keliru itu dalam konteks Kristen? Nah, secara substansial, nasar Yefta adalah nasar yang tidak dipikirkan matang-matang sebelum mengucapkannya. Tidak dipikirkan kemungkinan-kemungkinan akibatnya. Selain itu, nasar Yefta adalah nasar yang bisa merugikan orang lain, bahkan anggota keluarga sendiri. Maka sebagai orang percaya, ketika hendak bernasar, ingat, 1, pikirkan matang-matang sebelumnya mengucapkan nasar kepada Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 1 mengatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. 2, janganlah nasar itu mendatangkan kerugian bagi anggota keluarga dan bahkan bagi orang lain. 3, tepatilah nasar itu sesegera mungkin jika permohonanmu telah dikabulkan oleh Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4 berkata, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Saudara-saudara, hidup ini tidak luput dari pergumulan. Sebesar apapun pergumulan yang dihadapi, percayalah, Tuhan pasti memberikan pertolongan dan kelepasan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan yakin pada pemeliharaannya,
sebenarnya kita tidak perlu bernasar meski menghadapi cobaan yang berat. Namun, bila kita mau bernasar, boleh juga. Namun ingat, tepatilah nasarmu dan jangan bernasar seperti Yeftah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran firman yang boleh kami dapatkan bersama-sama. Kiranya Engkau menolong kami agar supaya dalam pemberitaan firman di sekitar Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40 ini kami dapat memberitakan firman Tuhan yang sungguh-sungguh merupakan pikiran dan hati Tuhan. Tetapi juga tolonglah kami ketika kami menangkap pesan-pesan firman dari bagian ini supaya kami mentaatinya. Buatlah kami, tolonglah kami menjadi orang-orang yang percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi pergumulan yang besar, problematika kehidupan yang hebat, kami akan selalu datang memohon pertolongan Tuhan dan percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Dan meskipun mungkin kami terdorong untuk bernasar, tolonglah kami supaya kami tidak terburu-buru mengucapkan nasar dan tidak bernasar yang keliru seperti yang kami lihat dilakukan oleh Hakim Yeftah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran firman Tuhan saat ini, saudara-saudara. Sampai kita berjumpa kembali pada segmen yang akan datang. Tuhan berkati kita semua. Shalom.